Prosesnya gitu, Pak. Kita di sini kita perawatan dulu, Pak. Itu di perawatan lebih kurang 3 bulan. Sudah itu baru kita antar ke pembeli, ke petani yang membeli. Oh, bukan langsung kita kayak yang buat bibitnya tuh? Bukan, Pak. Gini, karena kita enggak punya kebun benih, Pak. Iya, enggak ada kah? Enggak ada kita. Kalimantan Barat belum ada, Pak, kebun benih. Biji itu ya? Ya, karena kalau kita jual, misalnya seperti ini kita jual, Pak, itu ada hukumnya. Bisa dipenjara 12. Ya, ada legal sumber ya. Kan di sini kan kita bersertifikasi, Pak. Jadi sudah dari Jember kita rawat, nanti sebelum kita edarkan kita lapor ke dinas provinsi, dinas perkebunan provinsi, nanti dapat yang label biru. Itu sertifikasi. Nah, itu jadi kita berani bilang bahwa punya kita itu unggul bersertifikasi. Selama ini kan kalau kasusnya karet, orang bilang kan unggul-unggul, tapi tidak pernah ada label biru. Nah, kuncinya sebenarnya di label biru itu. Sama juga sawit juga ada gitu kan? Nah, sama sebenarnya. Label biru sawit itu dari Sumatera, nah itu tidak jelas tuh kadang. Kadang dari Sumatera yang jenis apa dulu? Bagaimana prosedurnya itu yang ditanyakan. Jadi kami berani bilang kami punya ini sertifikasi karena memang ada label biru, Pak. Berarti ini kalau udah di bulan di sini mau kita antar ke petani. Nanti baru kita edarkan. Kalau kita sini punya kebun sumber, sebenarnya harga jual bibitnya jauh lebih murah. Karena kita kan datangkan dari Jawa ya, Pak. Jadi itu. Dan ini berapa nih harganya? Kalau ini kita untuk anggota CU Lingkungan 17.000. 17 buah per batang. Kalau non 18.000. Sedangkan untuk coklat ini kebun sumbernya itu hanya ada di Jawa, Sulawesi, Sumatera. Ini tuh dia yang udah tumbuh tuh. Yang pesan-pesan dari mana-mana aja? Ya. Udah pesan. Yang pesan ini ada dari Sintang, Skadal, Landak. Berapa lama ditutup? Ini 1 bulan perawatan intensifnya, Pak. Udara aja, Bang. Ini kan apa namanya? Ada udara masuk. Klon, Pak. Nanti kita Ya, bukan dari biji. Nah, kalau yang di sebelah sana itu lokal. Oh, sana ya. Nah, itu memang kita pakai untuk pelatihan. Kalau lokal maksudnya gimana ya? Lokal itu misalnya kita ambil dari pohon. Untuk pelatihan ya. Kita semai, berkecambah lalu kita tanam. Lokal. Dan itu enggak jelas klonnya apa, Pak? Enggak jelas klonnya. Enggak jelas klonnya. Ya, untuk kita sertifikatnya enggak bisa kan? Itu bisa. Dan itu juga kita enggak berani jual. Jadi memang enggak buah pula ya? Ya. Kalau ini kan dia, kalau ini klonnya Sulawesi 02, nah, sedangkan ini MCC 02. Kampung kita tuh, di kampung kan banyak nih, cuman enggak banyak ya, 10 batang. dari mana, Pak? Saya belum pernah belajar, nanti mau belajar berapa satu pokok bisa ngasih berapa katanya. Jadi kalau untuk kakao di hitungannya begini, Pak, 1 hektar kalau dia sistemnya monokultur itu 1 hektar bisa 1.000 sampai 1.200 pohon. Ya. Nah, itu 1 tahun bisa 2 sampai 3 ton biji kakao kering per hektar. Tahun 2010 ke Sulawesi. Setahun, Pak. 2 sampai 3 ton. Ya. Jadi kuncinya sebenarnya ada di perawatan pondok itu, perawatan kebun buat jemur kalau untuk dapatkan hasil maksimal. Jadi kalau kita kan jemur padi. Kalau 2 ton kali harga sekarang berapa ya? Nah, sebenarnya kalau untuk harga, Pak, begini. Kalau petani ingin mendapatkan harga yang baik, dia harus lewat sistem fermentasi. Nah, kalau sistem fermentasinya ini berhasil, Pak, harga per kilonya kami beli itu 25.000. Kualitas bijinya itu grade AA, 25.000 per kilo. Tapi yang terjadi memang sekarang kan masyarakat adalah dia pecah biji langsung jemur. Nah, itu yang membuat harga biji kakao keringnya turun drastis. Itu, Pak. Itu yang biasa di level bawah biasa sampai kisaran 13 sampai 15.000. Oh, 13. Itu yang apa namanya membuat petani sebenarnya kurang berminat. Ya, benar. Karena harganya kan lebih kurang dengan karet ya, Pak. Ya. Kilo seperti itu. Dan lagi dia setahun sekali kita ngitung kan. Ya, benar. Masih tahu untuk sawit kita orang kan. Ya, benar, Pak. Tuh. Sama kita sekarang udah ada 2 pengepul yang bekerja sama dengan kita. Yang pertama itu dari Sintang, yang kedua dari Kapuas Hulu. Nah, ini yang kita coba dari Skadau. Ini yang belum kita
ketemu titiknya sebenarnya. Sebenarnya kita harapkan sebenarnya karena kita di Tapang Sambas, kita harapkan sebenarnya Tapang Sambasnya bisa jadi klaster kakao. Ya, ya. Itu ke depannya. Karena kan lebih dekat ya. Ya. Jadi kalau ada pelatihan, misalnya petani ingin bertanya, itu kan lebih dekat ke sini. Seperti itu. Ya, ya. Ya, memang membangun animo masyarakat lah dengan kakao ini yang tantangan ke depan lah, Pak. Berarti kalau tadi selain dia bisa jadi tanaman mono tuh, bisa juga di ya. Ya. Jadi kalau dia Wah, monokultur tanaman kan, dia monokultur itu 1000 sampai 1200 pohon per hektar. Tapi kalau dia sistem tumpang sari dengan karet Ya. misalnya, kalau dengan karet itu bisa 500 sampai 550 pohon per hektar. Nah, sebenarnya kita harapkan karena gini, petani sudah kebanyakan kita petani karet di sini. Kita tumpang sarikan dia Ya. dengan kakao. Jadi kakao ini sebenarnya produktifnya di musim hujan. Sedangkan karet kan di musim kemarau. Nah, jadi dalam setahun sebenarnya bisa saling mengisi, Ya, Pak. betul. Itu dia. Yalah. Kalau yang di Kapuas Hulu malah sistemnya agroforestry, Pak. Itu gimana tuh? Jadi di sekelilingnya hutan, jadi mereka buka lahannya di sini, itu ya. Jadi mereka tanam kakao. Ada juga kalau yang kami coba di Bukit Usin itu di antara pohon-pohon. Itu sistemnya wanatani. Jadi di antara sela-sela hutan itu. Jadi tidak semua hutan tidak dibabat habis, Pak. Ya, ya, ya. Tuh. Jadi kira-kira kalau seperti yang di belakang di sana, itu kan ada pohon-pohon besar, bukan pohon karet. Nah, di sela-sela itu yang kami coba tanam. Oh, bisa juga ya. Bisa juga, Pak. Yalah, sambil lihat sana, Pak. Silakan, Pak. Ini beda ya? Beda klon, Pak. Ini MCC 02 Masamba Kakao Klon. Apa bedanya? Sama-sama dari Sulawesi. Anaknya maksudnya beda, membuatnya beda apanya? Hasilnya kah? Dari ininya Pak, dari jenis tanamannya. Pertama kalau MCC ini dia itu dari bentuk sistem pembuahan produksinya. Ya, ya. Dalam 1 tahun ada 2 kali. Kalau yang Iya, untuk buah rayanya. oh itu. Nah, itu perbedaan MCC. Tapi kalau Sulawesi itu 1 tahun 1 kali buah rayanya. Oh, Karena itu ya. dia sepanjang bulan itu berbuah Pak. Buah ya. Ya, udah itu dari grade bijinya juga itu ada perbedaan juga Pak. MCC dengan Sulawesi. Itu perbedaannya. Jadi kalau MCC itu grade-nya A, Sulawesi itu grade-nya A. Ya. Tapi keunggulan Sulawesi ini satu Pak, dia tuh aromanya. Oh gitu. Nah, aromanya lebih tajam, lebih ini dari MCC. Ini lokal ya? Iya, ini lokal, Untuk Pak. ano, Untuk bahan pelatihan. latihannya. Karena kan tahun ini ada 2 SMK dengan jurusan pertanian yang akan magang di sini. Nah, jadi ini salah satunya kami persiapkan nanti untuk mereka latihan, untuk mereka apa namanya, ya, bagaimana cara merawat pohon kakao. Lalu nanti kalau udah besar kita coba akan ajarkan mereka juga dengan teknik sambung pucuk. Seperti itu. Bisa juga deh ya? Bisa, Pak. Jadi ini kita akan praktekkan rencananya karena ini kan lokal, jadi nanti kita ambil batang bawahnya. Batang bawahnya ini kan karena perakarannya kuat, Ya, ya. karena dia sudah adaptasi sebenarnya dengan lingkungan di sini. Nah, nanti sudah kita potong di sini, Pak. Nanti sambung pucuk kita ambil pakai mata entres dari yang klon, kita sambungkan di Oh atasnya. bisa ya kakao ya? Bisa, Pak. Nah, seperti itu. Nah, itu nanti kan kita coba ajarkan. Yang sudah ke sini itu SMK Kelingkumang, lalu ada SMK Satu sepau. SK1 Spaum juga udah mengirimkan surat untuk magang di sini. Bagus lah, gitu kan. Dan memang untuk kakao ini, Pak, memang disarankan memang dia di dalam satu lahan itu minimal ada 2 klon karena mereka melakukan penyerebukan Oh, silang. itu dia. Ya, Nggak bisa tunggal juga ya? nggak bisa tunggal, Pak. Jadi minimal 2. Karena gini, karena itu akan nanti salah satunya apa membuat mereka jauh lebih tahan. Ya, pembuahannya kan penyerebukannya silang. Tahu. Cukup. Sana Nah. apa gini ada Bang? Nggak ada, Pak. Itu kebun sih Pak. Nah, ini bisa dilihat yang sebelah kami ini, Pak, yang ini udah mulai agak tumbuh besar itu. Oh itu anaknya. Nah, itu kakao ya, Pak. Itu yang Dah umur berapa tahun kalau itu? itu baru usia 8 bulan Pak. Apa bulan? 8 bulan, Pak. Cepat ya. Mungkin bisa lewat samping sini, Pak. Kita mau lihat, Pak. Kalau mau lihat.
Ya 8 bulan Pak Bos kan. Ondai kan nama. Memang tidak tahu bos. Belum. Kalau yang klon Pak, mereka berani menjamin 2 tahun. 2 tahun ya? 2 tahun. Tapi kalau yang lokal gini bisa 3 sampai 4 tahun. Oh, Ya. Makanya kita kalau mau yang lokal itu kita ambil batang bawahnya aja Pak. Yang atasnya. Ah, ini bisa lihat nih. ini baru 8 bulan, Pak. 8 bulan. 8 bulan. Ada selang-seling juga sih Pak, ada subur, ada enggak. Gitu. Iyalah. Tapi kan kalau kita lihat kan dah. Ini jarak tanamnya 3x3 Pak. Yang repotnya buang ini nanti kan? Yang untuk itu pemangkasan sih Pak. Pemangkasannya Ya, kan? pemangkasan. Kakao ini agak rutinnya di pemangkasan. Ini kalau kano kan banyak pangkas. Ya, karena tujuan dia dipangkas kan Pak supaya nanti dia di sini kan keluar bunganya. Jadi nutrisi itu larinya nanti ke Situ bakal ya. buah. Jadi tidak ke daun. Gitu Ya. Pak. Itu tujuannya. Karena kalau makin banyak cabang, makin banyak pohon, nutrisinya lari ke sini. Banyak makan baginya. Ya, karena kita kan yang kita mau ambil kan buahnya, Buah, iya. bukan daunnya, Pak. Atau batangnya. Lama ini alami dia kan. Ya, biasa kan orang dibiarkan karena Ya. dia Bahasa kita disangka lu sama kan ya. Oh. Ya, lo. karena dia banyak cabangnya senang kita. Padahal salah, Pak. Mau Jadi beda ini ya, kita namanya. pelihara kan cuma 3 saja. Oh gitu ya. Dia cuma punya 3 karena dia biasa seperti ini dia. Oh, berarti kita Karena gitu buahnya ya. itu biasa udah mulai dari sini, Pak. Dia dari Buahnya itu 5 bulan 6. 8 bulan. Ini tadi. jalan ke 9 bulan sih Pak. Atau tenang Pak Bos. Kalau ini nilau. Nilau. Apa kalau kita? Tuh, sama. Nilau. Gila, tuh Pak. Nilau tuh. Ya. Iya, kulit ya bisa untuk ngikat batang untuk lancing. Oh, Ini pohon ini sengaja kita tidak tebang karena ini sebagai peneduh, Pak. enggak ada juga dia Dia kan? nih kalau Oh, dia benar, masih ya, ya. dia masih kecil, dia hanya perlu sekitar 30% saja sinar matahari. Tapi nanti ketika dia udah besar, dia perlu sekitar 70%. Oh itu ya. Jadi kalau dia tidak bisa di tempat yang benar-benar terbuka, Pak, karena pasti dia nanti akan mati. Iya. Ya, Oh, makanya kalau sukses di sini, sukses juga di kopi sebenarnya, Pak. Kuncinya sih karena mereka sama Ya, perawatannya. Kopi, kakao. Ini gudang penyimpanan biji kakao kering kami, Pak. Ini. Sedangkan yang ini bangunan nanti untuk kotak fermentasi. Sementara kotak fermentasinya masih ada di Penyangka, belum kami bawa. kalau fermentasi dia berapa lama biasanya anu tuh? Fermentasi itu 5 hari, Pak. 5 hari ya. Ya, jadi tiap 48 jam itu nanti harus dibalik. Oh. Dikasih apa dia enggak? Enggak, Pak. Hanya di kan itu. Ya, enggak. Jadi dimasukkan kotak, minimalnya itu 40 kilo biji kakao basah. Ada biji gitu Pak. Nah, ini rumah pengeringan konvensional, Pak. Ini yang konvensional. Panas ya, Pak ya? Oh gitu ya. Ya, silakan. Jadi ini Jadi mau coba ditutup pakai ini. ya Mau hujan panas ya, Pak. panas, jadi dalam Oh, iya, sini iya, Pak. iya. Berapa lama dia bang? Ya. Berapa lama dia dikeringkan? Ya itu sama yang dalam fan nih. Ah, benar, Pak, sama kayak di Kalau di sini tergantung cuaca juga Pak. Iya. Kalau cuacanya bagus 2 minggu bisa kering. Ya. Nah, ini Kalau sebenarnya. cuacanya ada hujan mau 3 mingguan. Oh itu ya. Nah, ini biji kakao yang gagal fermentasi, Pak. Jadi lihat seperti ini putih-putih. Ini adalah berjamur. Oh gagal ya. Ya, nah ini menyebabkan harganya murah sekali. Oh. Tuh. Tuh, jadi karena ini tujuan dari fermentasi itu adalah menghasilkan aroma dan cita rasa coklat. Itu, Pak. Nah, sedangkan kalau dia tidak difermentasi langsung seperti itu, aroma dan cita rasa coklatnya tidak ada, Pak. Jadi kalau udah kering gimana tandanya? Tanda dia kering tuh. Kalau kering dia tuh diginikan. Begini Pak. Ya. Oh gitu ya. Jadi udah kayak batu, ketemu batu gitu Pak. Ya, Ya, ya. kayak kerikil-kerikil tuh, Pak. Kecil gitu. Udah itu di dalam ini kalau dibelah dia tuh kayak ada aliran air. Pecah ya. Lemaknya ya. Hmm. Ini dari petani Pak. Oh ini beli tani ya? Betul, dari petani, Pak. Ah, yang sebelah sana juga itu juga sama. Ini fermentasi. gagal juga ya? Gagal juga, Pak. Jadi ini ya ini coba ini tetap masih bisa dijual, Pak, tapi harganya murah sekali. Dan ini ya kisaran 10 sampai 15.000. Ada yang ngambil 10, ada yang ngambil 15.000, variasi rentangnya seperti itu, Pak. Dan ini memang panas, Pak. ya?
Nah, ini juga punya kami juga di sini Pak. Ini anaknya Iya. juga. Iya buah no. Letup. Obat oh. Ada obatnya. Oh. Aja dipelihara. Apa? Ay, kita kisah kaya umuri maya kita anu keninja. Betul. Itu bagus ah. Lepak bawah anu namanya. Itu Berpanga. Yang muda kan tak petik tak kening kan tak kan. jadi lebih lagi lah. Nah, ini namanya solar dryer, Pak. Ini sistem Pakai mesin ya? pengeringnya. Jadi sama pakai sinar matahari. Ya, Pak. Cuma dia Lebih modern karena ada untuk ngatur suhunya. ada pengatur suhunya. Nah, sini Pak, ini jauh lebih panas daripada yang sana tadi. Nah, ini dipakai untuk kopi, biji kopi bisa, Kopi biji bisa. kakao bisa. Untuk ini kontrolnya di sini ada baja di sini yang panas. Jadi memang kita menangkap atau memerangkap panas di sini, Pak. Tuh. Nah, ini posisi untuk ngatur supaya tidak terlalu panas kan dia hidupkan mesin. Jadi ini lebih misalnya sepanjang tahun lah, sama seperti greenhouse ya. Oh itu ya. Ya efeknya pakai di sini. Nah, ini kita dapat bantuan dari Kopernik. Nah, oh. Hasil.